Ya, ini sudah direkam ya. Kalau ini akan dibagikan ke kelas-kelas lain ya. Kelas lain juga Ibu bagikan soal yang sama. Jadi kalau pembahasannya sama saja. Oke, yang baru bergabung, ini baru masih bergabung 2 orang baru. Kita tunggu ya. Chatnya. Oke, sudah ada 34 orang. Muslimah telat masuk jaringan di sini hilang. Ya, kita rekam ya. Insya Allah nanti Ibu bagikan rekamannya. Bagi yang mungkin karena kendala jaringan tidak masuknya, boleh melihat rekaman ini nanti pembahasannya. Yang sudah hadir tolong diisi absensinya ya. Ya, baik, kita masuk soal yang ini. Perhatikan gambar berikut. Benda A mempunyai massa 1000 gram, itu gram ya. Berada pada posisi seperti gambar. Setelah beberapa saat benda tersebut jatuh ke tanah, energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda. Gampang ya. EP. Yang ditanya apa? EP. Ya, ini bisa ditulis. EP itu mg kali H. Masanya dirubah dulu ke kilo. Dibagi 1000. 1 ya. G-nya di sini udah diketahui 10. H-nya di sini udah diketahui 20. Tinggal tulis saja. Jadi totalnya berapa? 200. 200. Nah, gampang ya, enggak ada yang salah kan? Ada. Perhatikan alat seperti gambar di samping. Ketika alat tersebut sedang digunakan, perubahan energi yang sedang terjadi adalah apa jawabannya? D. Energi kimia dirubah energi panas, kemudian energi cahaya. Yang lain sama? Bu. Energi kimia, energi panas. Coba lihat, kompor energi kimia, bahan bakar itu kimia, oke, antara A dengan D, kimia, oke. Kemudian dia rubah jadi apa dulu ya? Cahaya atau panas dulu? Panas cahaya ya. Cahaya. A ya. A ya. Nah, kalau panas dulu berarti dia seperti energi listrik. Listrik ada percikannya baru panas gitu. Baru cahaya. Oke. A ya. Lanjut teman 6, perhatikan gambar di samping besar kalori yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. Ya. A ke C jika kalor jenisnya. Kita bikin diketahui biar mudah. Diketahui berarti massa es berapa? Jadikan ke kilo langsung ya. 1, 2, 3, 0,2 kilogram. Jika kalor jenis CS ya. CS berapa? 2100. Dan kalor lebur LS adalah 336. 2, 3. Nah, yang ditanya besar kalor dari A ke C. Dari A ke C berarti ini ada Q1, di sini ada Q2. Yang berlaku di sini adalah A ke B itu ada perubahan suhu. Berarti Q sama dengan MC delta T. Sedangkan Q2 tidak terjadi perubahan suhu, dia melebur menjadi air. Berarti Q sama dengan massa kali lebur S. Udah kelihatan ini? Massa kali lebur S. Berarti kita cari satu-satu dulu. Q1, cari di sini aja. Q1 sama dengan MC delta T. Karena dia masih dalam bentuk S, berarti M-nya MS, C-nya CS, delta T perubahan suhu, akhir kurang awal ya. M-nya berapa? 0,2 dikali CS-nya 206 200 berapa?
2100. Kemudian dikali delta T. Delta T perubahan suhunya yaitu dari 0 ke 10. 0 kurang min 10 jadinya tambah ya. Ting ting. Orang 10 jadi tambah 0,2 dikali 2100 dikali 10. Berapa? Aslam? 4.200. 4.200. 2.200, Bu. Betul ya. Nah, oke, ini baru Q1 ya. 2-nya baru lagi. Masa kali lebur S. Ya, Afwan ya, tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Masanya ini berapa? Masa lebur. Masanya tetap masa S ya, karena ini masih S. Masih masa yang sama, dia melebur menjadi air. Berarti masanya 0,2 dikali dengan 336. 2, 3. Berapa? 0,2 kali 336? 67.200. 67.200. Ditambahkan ya 67.200. Ini ditambahkan dengan ini baru dapat hasilnya. 71.400. Oke, berarti jawabannya C ya. Betul semuanya? Ada yang salah? Ada yang mau ditanyakan soal ini? Tidak? Pendidik Indosisi. Sudah betul? Betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Bu. Itu ya, silakan mau tanya. Ya. Ada yang masih ragu sampai soal nomor 6? Tidak? Sudah ya, lanjut ya. Nomor 7, prastawa sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring. Bidang miring. Yang mana jawabannya? Ayo. 2 dan 4, Bu. Ya. Bu. 2 dan 4. Oke. 2 dan 4. Nomor 8, pada suatu saat bentuk gelombang transversal. Bentuk gelombang transversal terlukis dalam grafik simpangan terhadap waktu berikut. Jika posisi titik P dan posisi titik Q terpisah sejauh 60. Berarti ini jaraknya ini ke sini 60 ya. 60 cm. Maka cepat rambat gelombang adalah cepat rambat lambangnya V ya. V. Apa rumusnya ini? Rumusnya itu kita hafal lambda sama dengan
T kali V. Nah, V, kalau V yang ditanya berarti lambda dibagi Bagi T atau lambda dikali F. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya dilihat dari sini. Ini berapa panjang gelombangnya ini? 60. Kalau frekuensi, ini ditanya apa? Suatu bentuk gelombang jika posisi titik P dan posisi titik Q terpisah sejauh 60, maka cepat lambat gelombang tersebut adalah, ini gelombang yang di sini maksudnya ya. P dengan Q ini berarti ini adalah, ini kalau satu gelombang, satu lambda adalah satu bukit, satu lembah. Ya. Satu lambda adalah satu bukit, satu lembah. Ini ada 2 lambda di sini. 2 lambda. 2 lambda. Ya, paham? 2 lambda ada di sini. Berarti yang jarak, berarti kita ukur jarak ini ke sini berapa semuanya. Kalau ini ke sini diketahui 60, berarti ini ke sini berapa? Nah, coba lihat, ini dibagi 1, 2, 3, berarti ini ke sini 20 ya, ini 20, ini 20, ini 20 ya. Berarti ini 20 kan, satu ininya, setengah gunungnya. Bisa ya, nggak mengerti membaginya ini 60 ke sini. Kalau setengah gunungnya berarti ini 20, jadinya 60 kan. Berarti ini 20, sampai ke sini 20. Berarti berapa banyak 20-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 20? 160 ya. 160. 160 berarti lambdanya adalah 160. Lambda, mana lambda? Lambda itu, lambdanya adalah, lambda itu artinya adalah satu bukit, satu lembah. Ini ada 2 lambda di sini ya. 2 lambda itu sama dengan 160. Berarti kalau lambda saja sama dengan 160 bagi 2, 80. Berarti lambdanya diketahui 80. Nah, kalau frekuensi, banyaknya getaran, apa pengertian frekuensi? N per T. Banyaknya getaran per detik ya. Detik di sini, ini waktu T di sini ya. Ini berapa angkanya tadi? 0, 2, 4, 6. Berarti ini 8 ya. 8 detik di sini. Berarti getaran itu, satu getaran itu sama dengan satu panjang gelombang penuh. 1 getaran, 2 getaran, 2 getaran ya. 2 dibagi 8. 1/4. Dimasukkan V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 80, frekuensinya 1/4. 80 bagi 4 berapa? 20. 20 cm. 10, Bu. Sekon. C ya. Masih sentimeter ya. Semuanya tetap sentimeter. Tidak usah perlu diubah. Tidak ada yang berbeda? Caranya beda, Bu. Jawabannya? Sama. Sama. Gimana caranya? Siapa? Vina. Siapa yang ngomong tadi? Sebutkan nama. Tri, Bu. Tri. Gimana caranya, Tri? Coba dijelaskan. Mungkin ada yang lebih simpel. Coba, Tri. Kalau Tri gini, Bu. Satu lambda itu kan satu gelombang, berarti satu lembah, satu bukit, ya, Bu. Terus dari P ke Q itu lambdanya tuh 3/4, Bu. Terus lambda sama dengan 60 cm. Ya. Jadi lambda sama dengan 60, balikkan yang tadi, Bu. 4/3, dapatnya 80 cm. Ya. Terus semua gelombangnya 2 gelombang kan, Bu? Ya. Ya, 2 kali 80 cm, dapat 160. Terus kalau rumusnya kayak gini, Bu. P sama dengan jarak per waktu.
Jadi jaraknya itu 160 tadi, Bu. 160 cm bagi 8 sekon. Kan dari semuanya kan, Bu. Ah ya, Dari ya bisa. 0 ya 8, Bu. Jarak 8 per waktu sekon ya terus. emang itu rumusnya jarak per waktu. Terus ini sebenarnya ini nih, Iya, jarak Bu. per waktu itu lambda per T itu jarak tuh. Lambda T itu waktu. Itu waktunya berapa? Bagi 8. Waktunya 8 sekon, Bu, ya. Nah, ya. Oh, Bagi ya, boleh. dapat 20 cm. Yang mana yang lebih 20 mudah cm. saja boleh ya. Banyak jalan menuju Roma itu artinya juga sama. Yang menurut Tri itu ya, pemikirannya menurut Ibu ini juga boleh. Yang lain kalau ada silahkan. Ada lagi yang beda? Ada paham ini? Ada yang mau ditanyakan? Yang menurut Tri itu tadi dia pakai rumus V itu memang jarak per lambda, jarak per waktu ya, memang itu rumus asalnya memang seperti itu. Jadi sama saja maksudnya jarak yang ditempuh totalnya dibagi dengan waktu ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan nomor 8, cukup paham? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Iya, silakan dicatat dulu. Udah ya. Perlu dicatat, silakan dicatat dulu. Kita masih cari ke soal berikutnya. Ini udah habis ya. Soal berikutnya. Silakan dicatat. Oke, udah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Gimana? Teguh udah? April, Sofia, Widya, Delvina, Fikri. Ada paham? 8 soal kita bahas tadi udah. Kena bersuara yang lain nih. Elma. Yang Ibu panggil nih mana suaranya? Sudah, Bu. Ya, Kartini, ya, Nafi. Sudah, Bu. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, ada yang mau tanya? Nah, kita lanjut soal berikutnya yang ini ya. Soal itu dikumpulkan Di GCR. Udah dikumpulkan ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Berikut ini yang bukan penerapan dari pemuaian zat. Ini apa? Sebenarnya ini masuk dalam kalor ya, pemuaian zat. Memuai zat, pembuatan sistem katrol, penyambungan sel rel kereta api, penyambungan pelat, bimetal. Mana yang jawabannya? A, Bu. A, Bu. Berikut ini yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan. Soalnya penyambungan rel kereta api ya. Penyambungan pelat baja dengan cara penggilingan ya, bimetal. Oke. Pembuatan sistem katrol. 17 jika untuk memanaskan satu panci air 2020 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius diperlukan Qi sebanyak 50 kilokal, maka untuk memanaskan air tersebut suhu 100 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak. Kita bikin dulu, jika memanaskan satu panci air dari ini, kita bikin grafiknya. Dari suhu 70, dari suhu 20 ya. Ke suhu 70 diperlukan kalor sebanyak Q-nya ini ya. Maka untuk memanaskan air tersebut sampai suhu 100. Berarti ini perbandingan ya. Sampai suhu 100. Diperlukan kalor sebanyak Q2. Q1, Q2. Perbandingan. Q sama dengan M, C, delta, T. Q1 ini sudah diketahui berapa tadi? 50 ini ya, 50 kilokal. 50 kilo berarti 50.000. 50 kali 10 maka 3 kalori. Kemudian masanya diketahui berapa? Massa ada ya. M masanya tidak ada, C-nya kalor jenis air. Oke, delta T aja ya.
Delta T itu perubahan suhu akhir kurang awal 70 kurang 20. Sebenarnya ini perbandingan ya. Kalau perbandingan bisa aja kita langsung aja. Q1 per Q2 sama dengan MC delta T. MC delta T. Nah, karena ini masih yang sama, yang berbeda adalah suhunya, berarti ini coret-coret. Ya. Q-nya yang sama, Q-nya ini 50 kali 10 pangkat 3 dibagi Q2 yang ditanya. Delta T perubahan suhunya ini dari 70 ke 20, sedangkan ini dari 100 ke 20. 20 ke 100 gitu ya. Oke, lanjut. 100 kurang 20, 80 ya. 8 kali 5, ini Q2 di sini, kita kali silangkan saja. 70 kurang 20, 50 ya. Ya, 50. Ini 80 kali 5, 8 kali 5, 4. 100 kali 10 pangkat 3 ya. Q2 dibagi ini dibagi nih ya. Jadi Q2 sama dengan, ini coret 8 lagi ya. Ini 8. 8 kali 10 pangkat 3. Ada jawabannya? 8. Di sini ada jawabannya. Nanda berapa jawabannya? 80 ya? 80 Angkanya. Ini berapa tadi? 50 ya. 50. Oke, ini 80. Ini 80. Oh iya ya. 80. Ini tambah nolnya satu lagi kurang. Memang 80 ya. 80 kilokal. Kilokal. Itu 80. Ini kal tadi ini jadikan kilokal. Kilokalori. Nah, oke, jawabannya 80 kilokalori. Dah? Oke, paham perbandingan seperti ini saja, sudah dicoret aja yang sama. Bisa dilanjut? Ya, Bu. Ya, Ibu hapus ya. Ya, Bu. Oke. Soal berikutnya nomor 18. Astagfirullah. Sebentar ya. Oke, masuk soal berikutnya nomor 18. Jika untuk sebentar di delete dulu. Delete dulu. Nomor 2 tadi ya. Oke, kelihatan belum ya? Belum share. Mana dia? Nah, kita langsung masuk nomor 18. Jika untuk melebur 0,5 kg es pada suhu 0 derajat Celcius diperlukan kalori sebanyak Q-nya ya, diperlukan 40. Maka untuk meleburkan 2 kg, masih perbandingan lah ya. Sama ya Mas seperti tadi ya. Berapa dapatnya? Yang udah mencari? Nomor 18. Siapa yang sudah selesai nomor 18 kemarin? Ini sama dengan soal nomor 7, masih perbandingan juga ya. Q lebur, Q ini, Q lebur S sama dengan massa kali lebur S. Dibagi dengan Q lebur S, satu lagi dengan massa kali lebur S. Massanya sama, coret leburnya. Lebur, itu loh. Jika untuk meleburkan 0,0, massanya beda, leburnya sama.
Masanya beda, berarti masanya 0,5121. Pada suhu 0 diperlukan kalor sebanyak 40 kilokal. Maka untuk meleburkan 2 kg diperlukan kalor berapa? Q2 ya. Silahkan dikali silang aja. 2 kali 4, 80. Q2 sama dengan 0,5. 80 dibagi 0,5. 160. Berapa? Berapa nih? 160. 160, Bu. 150. 160. Ada jawabannya? Ada, Bu. Ada. Oke. Usahakan catat dulu ya. Catat tuh perbandingannya. Ya, 160 ya. Kita hapus dulu. Soal nomor 19. Sabrin. Lanjut soal nomor 19, 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 80. Jika ada pertukaran kalor dengan lingkungan, maka suhu akhir campuran ini azas black ya. Nomor 19. Silahkan bagi yang bisa menjelaskan. Ada? Coba sebutkan namanya. Poin nomor 19. Di antara yang hadir ini sebanyak 41 orang. 1 orang bisa menjelaskan. Silahkan. Boleh punyanya ditampilkan. Nomor 19 saja. Ada yang dapat jawabannya? Atau Ibu tunjuk ya? Bisa, Nanda? Tidak ada yang mau? Niken Fitriani Ya, ada? Bu. Ya, bisa menjawab nomor 19? Bisa nih kan? Kalau nggak bisa bilang nggak bisa aja. Kalau nggak bisa, Bisa, nggak Bu. apa-apa. Nah, bisa. Coba bisa ditampilkan jawabannya yang sudah dikerjakan. Baik, Bu. Oke. Kita tunggu ya. Mana nih Ken? Mana dia tadi? Bisa nih Ken? Waktu kita 3 menit lagi ya. Nanti kita gabung lagi di Zoom yang sama. Oke, itu kalau Ibu suruh Nanda tuh nggak bisa cepat tuh masalahnya. Lama kali. Kenapa ya? Itu masalah. Jadi Ibu langsung aja lah. Biar cepat ini waktu kita. Nanti kita gabung lagi di Zoom, masih ada soal kita lagi ya, dua lagi yang fotonya. Nah, keluar mungkin sinyal ya. 200 gram air bersuhu ini campuran. Kita coret aja di sini. 200 gram air suhunya 20 dan dicampur dengan 100 gram air bersuhu 80 nih. 20 di sini 80.
Berarti dia seperti ini. Dia bercampur ada panah dua. Seperti ini menggambarnya ya. Berarti ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Ini air dengan massa berapa tadi? 200 gram. 200 gram. Kalau ini, jadi yang admit ini mengganggu ya. Nanda kalau tidak di admit jangan komplain karena ini sudah jam berapa baru masuk. Kalau yang gangguan enggak apa-apa. 200 gram. Nah kan mengganggu lagi. Lanjut 80 derajat Celcius ini berapa? 100 gram ya. 100 gram air yang bersuhu 80. Jika tidak ada pertukaran kali dengan glukosa maka suhu akhir T campuran ya, TC di sini. T campuran. Berarti azas black adalah Q lepas sama dengan Q serap. Q. Kalor yang melepaskan itu adalah kalor yang tinggi, kalor yang menyerap adalah kalor yang rendah. Itu sama-sama MC delta T ya, MC delta T. Karena dia perubahan suhu. Oke. M-nya yang pertama yang melepaskan berarti 100 gram. Karena sama-sama gram nanti akan dicoret, enggak perlu dirubah sih benarnya ya. C air sama-sama juga, sama-sama air. Karena dia masih dalam air, coret juga. Boleh dicoret. Delta T perubahan suhu. Suhu campuran. Suhu tertinggi dikurang suhu campuran ya biasanya. 80 kurang TC. Sedangkan ini massanya 200. Suhu tertinggi TC dikurang 20. Dikurang. Nah, gitu ya. Dikali silang, dikali